Di balik seragam polisi yang rapi dan sikap tegas seorang polisi, ada hati yang seringkali menyimpan luka tak terlihat. Inilah kisah Ayu Pramesti, seorang polisi wanita muda yang masuk institusi polisian bukan karena kekuasaan, melainkan karena cita-cita melindungi masyarakat dan membela keadilan. Ayu dikenal sebagai anggota yang disiplin, berprestasi dan bersih. Ia tidak pernah bermain mata dengan uang, tidak mencari jalan pintas, dan selalu percaya bahwa kerja keras akan membawanya pada masa depan yang lebih baik. Namun Ayu lupa satu hal pahit, tidak semua orang di dalam sistem menghargai kejujuran. Di tempat tugas barunya, Ayu dikenal sebagai anggota yang disiplin, cerdas dan berdedikasi. Ia jarang berbicara, namun bekerja lebih keras dari siapapun. Laporan-laporannya rapi, tindakannya tegas, dan ia tak pernah terlihat urusan gelap. Atas kerja keras itu, namanya mulai dikenal sebagai polisi wanita berprestasi dengan masa depan yang cerah. Namun dunia tidak selalu ramah pada mereka yang lurus. Perlahan Ayu mulai merasakan suasana yang berbeda. Atasan langsungnya, seorang perwira senior yang berpengaruh, mulai menunjukkan perhatian berlebihan. Awalnya hanya pujian yang membuatnya tidak nyaman, lalu berubah menjadi pesan pribadi di luar jam dinas. Ayu menolak dengan sopan dan menjaga jarak, yakin profesionalitas akan dihargai. Sayangnya, penolakan itu justru menjadi awal dari tekanan. Penilaian kerjanya mulai dipersulit, kesalahan kecil dibesar-besarkan, kesempatan pendidikan dan promosi yang sebelumnya hampir pasti mendadak hilang tanpa alasan jelas. Ayu bingung, namun tetap bertahan. Ia percaya kebenaran akan berbicara sendiri. Ia tidak tahu badai terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Suatu sore Ayu dipanggil ke ruangan atasannya dengan alasan evaluasi kinerja. Ruangan itu sunyi, pintunya tertutup rapat, dan udara terasa menekan. Disitulah Ayu dihadapkan pada kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang kekuasaan yang disalahgunakan. Atasannya berbicara dengan nada dingin, menawarkan jalan pintas yang tak pernah Ayu minta. Jabatan, kemudahan karir, dan perlindungan, semuanya ditukar dengan harga diri. Ayu menolak dengan tegas. Baginya seragam ini adalah kehormatan, bukan alat tawar-menawar. Penolakan itu berujung pada tindakan yang menghancurkan jiwanya. Ayu keluar dari ruangan itu bukan sebagai polisi yang sama. Ia pulang dengan tubuh gemetar, hati hancur, dan rasa bersalah yang bukan miliknya. Malam-malamnya dipenuhi tangis yang ditelan bantal. Sementara pagi hari ia tetap harus berdiri tegak di apel, seolah tak terjadi apa-apa. Yang lebih menyakitkan, Ayu merasa sendirian. Ketika ia mencoba bercerita, yang ia terima justru keraguan dan nasihat untuk diam demi kebaikan bersama. Ia takut melapor, takut tidak dipercaya, takut disalahkan, takut karirnya tamat. Tekanan demi tekanan membuat Ayu nyaris menyerah pada hidup. Namun di tengah kehancuran batin itu, ada satu api kecil yang belum padam. Keyakinan bahwa apa yang terjadi padanya adalah salah. Dan suatu hari keyakinan itulah yang akan menjadi awal perlawanan. Hari-hari Ayu berjalan seperti mesin tanpa perasaan. Ia tetap bertugas, tetap mengenakan seragam, tetap menjalankan perintah. Namun di dalam dirinya ada perang besar yang tak terlihat. Setiap langkah di kantor terasa berat. Setiap bertemu atasannya, jantungnya berdegup tak karuan. Trauma itu menggerogoti kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Tekanan tidak berhenti. Ayu mulai dipindahkan ke tugas-tugas yang tidak sesuai kompetisinya. Prestasinya seolah dihapus. Gosip beredar pelan namun tajam, menyudutkannya tanpa ia tahu dari mana asalnya. Ayu sadar ini bukan kebetulan. Ini adalah upaya membungkamnya. Beberapa kali Ayu hampir menyerah. Ia terpikir untuk mengundurkan diri, pulang ke kampung, dan mengubur semua kenangan pahit. Namun setiap kali niat itu muncul, Ayu teringat wajah orang tuanya yang bangga saat ia lulus pendidikan kepolisian. Ia juga teringat perempuan-perempuan lain di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa, namun tak pernah berani bersuara.
Di titik itulah Ayu membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Ia tidak akan diam. Dengan hati-hati Ayu mulai mencatat setiap kejadian. Ia menyimpan pesan-pesan, mencatat waktu, tempat, dan ancaman yang ia terima. Ia tahu langkah ini berbahaya, tapi diam jauh lebih mematikan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Ayu merasa sedikit berdaya. Rasa takut masih ada, tapi kini ia berjalan berdampingan dengan keberanian. Perjuangan Ayu tidak berjalan mudah. Ketika ia mulai membuka diri kepada orang-orang tertentu, tidak semua menyambutnya dengan empati. Ada yang meragukan ceritanya, ada yang menyarankan agar ia berdamai saja dengan keadaan. Namun Ayu tidak mundur. Ia tahu kebenaran seringkali harus melewati jalan sunyi. Perlahan Ayu menemukan beberapa rekan yang masih memegang sunurani. Mereka tidak bersuara lantang, tetapi bersedia mendengar dan membantu. Dengan dukungan itulah Ayu memberanikan diri melaporkan kasusnya melalui jalur resmi. Prosesnya panjang, berliku dan penuh tekanan. Ayu dipanggil berkali-kali untuk dimintai keterangan, seolah-olah ia sedang diadili. Ada malam-malam ketika Ayu menangis sendirian, bertanya apakah keputusannya benar. Namun setiap kali keraguan datang, ia mengingat satu hal: jika ia berhenti sekarang, pelaku akan terus merasa kebal, dan korban berikutnya akan terus berjatuhan. Sedikit demi sedikit, kebenaran mulai menemukan jalannya. Bukti-bukti yang Ayu kumpulkan tidak bisa diabaikan. Kasus ini naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nama besar dan pangkat tidak lagi sepenuhnya melindungi pelaku. Untuk pertama kalinya Ayu merasakan harapan yang nyata. Ia belum menang, lukanya belum sembuh. Namun satu hal yang pasti, Ayu telah membuktikan bahwa keberanian satu orang bisa mengguncang tembok kekuasaan yang paling kokoh sekalipun. Proses hukum berjalan perlahan, namun pasti. Setiap hari terasa seperti ujian kesabaran bagi Ayu. Ia harus kembali mengingat peristiwa pahit itu berulang kali di hadapan penyelidik. Tidak mudah membuka luka lama, tetapi Ayu bertahan. Ia menolak untuk dipatahkan oleh rasa lelah dan takut. Ketika pemeriksaan terhadap atasannya dimulai, suasana di kantor berubah drastis. Sosok yang dulu ditakuti kini terlihat gelisah. Pengaruh dan jabatan yang selama ini menjadi tameng mulai runtuh satu persatu. Rekan-rekan yang sebelumnya diam kini berani bersuara, menguatkan fakta-fakta yang telah Ayu sampaikan sejak awal. Akhirnya keputusan itu datang. Atasan Ayu dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan wewenang. Jabatannya dicopot. Karir yang ia banggakan berakhir dengan cara yang memalukan. Bagi Ayu, ini bukan kemenangan yang disambut sorak. Ia tidak merasa puas, namun ada kelegaan mendalam bahwa kebenaran tidak sepenuhnya kalah oleh kekuasaan. Meski keadilan ditegakkan, Ayu tahu luka batin tidak sembuh seketika. Ada malam-malam ketika ia masih terbangun dengan ingatan buruk. Namun kini ia tidak lagi sendirian. Ia dikelilingi orang-orang yang percaya dan menghargainya. Dan yang terpenting, ia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Ayu perlahan membangun kembali hidupnya. Ia menjalani pemulihan, belajar berdamai dengan masa lalu, dan menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Seragam yang dulu terasa berat, kini kembali ia kenakan dengan kepala tegak. Bukan karena ia lupa, tetapi karena ia telah melewati badai dan tetap berdiri. Ayu memilih untuk tetap mengabdi. Baginya mundur berarti membiarkan ketakutan menang. Ia mulai dikenal bukan hanya sebagai polisi berprestasi, tetapi juga sebagai sosok yang berani melawan ketidakadilan dari dalam. Tanpa banyak bicara, kisahnya menyebar dan memberi keberanian bagi perempuan lain untuk bersuara. Di suatu kesempatan, Ayu berkata pelan namun tegas, "Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut." Kalimat itu menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa harga diri dan kebenaran layak diperjuangkan. Kisah Ayu bukan tentang kehancuran, melainkan tentang kebangkitan. Ia membuktikan bahwa luka tidak menentukan masa depan seseorang, bahwa suara satu orang jika jujur dan berani mampu mengubah sistem yang paling gelap sekalipun.
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.